Tuh apa tuh? Hah? Mau apa Pompeo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek untuk kesehatan puyuhnya, luar biasa sehat. Bisa dilihat ini hari kedua, makannya juga sudah mulai berkurang, separuh itu habis tuh. Nah, ini yang saya bilang, yang di bawah ini kadang problemnya cuaca dingin itu akan efeknya seperti ini. Ya kan, banyak penggerombol, beda dengan yang satu dan kedua. Makanya kita butuh lampu yang 100 watt itu, tujuannya seperti itu. Tuh. Kemudian ini yang kandang satunya, ini juga ambiar, bagus ini, bagus. Nah, ini jadi hari kedua ini kita mulai isi untuk posisi tangki yang ada di sini. Kita mulai isi, kita mulai ajari mereka untuk belajar belajar minum menggunakan nipple. Mortalitas sampai dengan pagi ini tambah satu lagi. Jadi dengan kematian kemarin satu, sekarang satu, jadi 2 totalnya kematian. Dan jangan lupa di sini ada monitoringnya. Monitoring jadi diisi parsialnya, ketemu nanti saya perjelas ya untuk data monitoringnya biar tahu. Begitu untuk reportnya hari kedua, perkembangan dari diokipsi. Nanti saya akan jelaskan lagi detailnya yang pengisian air minum yang ada di tandon atas. Oke, untuk hari kedua posisinya akan kita tambahkan air tandon yang seperti saya katakan tadi di atas. Kemudian kita tambahkan obat-obatan yang sifatnya tetap sama. Jadi ciprofloxacin tilosin ini diberikan sampai dengan usia 7 hari karena dia sifatnya obat pernapasan tadi. Jadi hari kedua ini untuk susunya hanya dipakai di posisi tabung yang kecil. Lima gram seperti biasa, ciprofloxacinnya 5 gram, kemudian asam sitratnya kita pakai sama 25 gram. Pak, kalengnya asam sitrat ini ya Pak? Jadi ini cukup obat-obatan yang tadi, ciprofloxacin sama asam sitrat saja. Kita masukkan kepada air yang jumlahnya 20 liter, nanti kita bagi 2 di tandon yang di atas. Jadi pengobatannya cukup seperti itu. Kemudian mortalitas juga masih terkondisi sama seperti yang saya infokan pagi tadi. Artinya secara potret kesehatan puyuh masih sangat oke. Jadi gitu, setelah kita masukin ke tandon ini tadi, ke tampungan air ember ini, baru kita masukin ke tandon. Jadi diaduk rata dulu, ya. Gitu. Hari kedua
diogi peksi dari Mbok Deva. Untuk puyuhnya sehat-sehat, bisa dilihat itu. Jadi sudah ambiar, makannya juga sudah ditambah tadi. Dosisnya tadi berapa Pak Kolis? Setengah ember? Atau 1 ember Pak? Oh, 1 layer ini berarti setengah ya berarti ya? Oke, betul itu sudah. Penambahannya hanya setengah ember di hari kedua. Jadi makannya juga sudah banyak ini dan puyuhnya aktif, nggak mau diam. Sehat-sehat banget. Seperti itu teman-teman. Ini sama. Tuh. Meskipun bukan jenis burung yang disiul, kita latih begitu. Ini sehat banget juga. Sehat sekali. Puyuhnya, ini ya sama. Gitu. Jadi itu teman-teman, nanti tinggal dimasukin ke sini airnya, nanti dikondisikan oleh Pak Kolis itu lagi bersih-bersih kandang. Nah kemudian yang selanjutnya hari kedua ini sudah mulai kita latih untuk leveling kebisingan dengan menggunakan radio, ya, biar dia terbiasa dengan posisi suara-suara yang keras. Nah ini airnya yang sudah dicampurkan dengan obat tadi. Terus pagi tadi saya terpaksa pakai aqua untuk membuat minuman yang masih ada susunya. Jadi susu kita berikan sampai dengan usia 1 minggu, ciprofloxacinnya 1 minggu, kemudian citric acidnya terus sampai dengan 30 hari. Gitu teman-teman. Mau cek dulu posisi malam. Duh lupa rek mindahin mobil. Kondisi burung puyuhnya ada di mana? Ini kondisi malam. Oke, nih secara airnya sudah ada. Jadi sudah kita kondisikan untuk belajar minum menggunakan nipel. Sebelah sana juga sama. Ini cuaca di Blitar ini lagi dingin Om. Tapi lihat puyuhnya. Posisinya ambiar. Dan makan serta minum. Kelebihannya menggunakan asam sitrat, kemudian susu atau gula merah dan soda kue itu membuat kondisi puyuh ini jarang untuk istirahat tidur, lebih banyak melek. Jadi kalau om-om nggak percaya, coba dibuat racikan asam sitrat sama soda kue dan gula merah terus diminum Om. Cobain dulu apa betul yang saya bilang bisa buat melek. Jadi kondisinya memang kita siapkan ini untuk dia agar posisinya makan terus. Jadi begitu. Yang bawah lantai 3. Nah ini Om, ini yang agak problem ini. Yang begini ini agak problem. Jadi posisinya burung ini akan lebih banyak kalau yang di bawah ini dia mencari yang panasnya lebih dari 40 watt 100 watt. Makanya saya bilang penting banget kalau yang lampu tengahnya itu diberikan yang 100 watt. Tapi ketika kita tutup, karena saya berasa banget udaranya di sini itu dingin. Karena udara dingin itu kan cenderung ada di bawah. Kita tutup lagi ya Om. Ini hari kedua. Penampilan malamnya sehat. Lalu kita cek yang sisi
sebelahnya. Ini juga sehat-sehat semua dan ambiar semua ya. Lebih banyak merapat di posisi area pinggir, dekat triplek kayu lebih hangat. Nah, itu juga sama yang seperti itu. Jadi nanti dia akan terkondisi dengan sendirinya. Asam sitrat itu juga yang menyebabkan puyuh itu lebih agresif dan lebih dominan untuk posisi makan. Nah, yang di bawah coba dilihat itu sudah belajar untuk minum dengan menggunakan nipel. Jadi dia akan naik, belajar naik, kemudian dia akan matuk pentilnya yang nipel itu ujungnya. Secara pakan normatifnya memang secara standar mestinya sekitar 9 gram untuk ukuran puyuh-puyuh kecil ini, tapi terlalu banyak lah kalau menurut saya. Jadi dikondisikan sekitar 4,5 gram. Jadi kita sistem pakannya ad libitum tetap tersedia. Kerugiannya memang posisi ini lebih boros Jadi artinya lebih boros karena sistem pakannya sistem tebar, pasti akan banyak terbuang di daerah bawah. Jadi teman-teman jangan kaget terlalu boros untuk sistem pakannya. Jadi ada yang memberikannya setempat. Kenapa saya tidak memberikan setempat? Karena takutnya yang namanya puyuh itu kan dia berkelompok sistemnya. Takutnya nanti ada yang menempati itu sehingga yang lainnya tidak bisa makan. Gitu. Maka lebih baik kalau disebar begini. Itu jauh lebih baik. Dia akan minum, jadi satu hari itu air minumnya full, besok akan habis. Pasti akan seperti itu. Itu. Nah, ini jadi memang sudah kita ajarkan untuk menggunakan nipel agar dia terbiasa mulai belajar untuk minum. Ya kondisinya akan seperti itu, akan naik-naik dulu. Kelihatan ya ya, ini saya besarin kameranya. Nah, akan belajar begitu, dia belajar naik, mematuk-matuki nipel yang ada. Gitu. Hari kedua mortalitas masih sama belum ada perubahan, tapi kalau saya lihat ini sudah ada yang mati satu. Kondisinya biasanya yang lemah fisiknya mati satu, yang bawah belum ada. Ya mudah-mudahan bisa bertahan sampai kondisi mereka produktif. Gitu. Ini radionya kenapa mati? Oh, nggak ngisi. Di suasana malam itu sebenarnya kalau sudah posisinya begini, kita nggak ribet lagi buat kontrol. Jadi nggak terlalu ribet buat kontrol karena dia sudah tertutup rapat. Dan posisi kandangnya coba dilihat, ini tertutup rapat, cuma ada satu lubang angin dari sisi luar. Kemudian ini yang saya buat bolongan besar itu ada jaringnya untuk udara sirkulasi keluar masuk. Tidak ada kipas sama sekali. Jadi seperti ini sampai usia 30 hari. Tapi kadang saya biasanya 21 hari sudah saya pindahkan ke kandang pembesaran. Yang kandang pembesaran itu posisinya saya tutup di titik-titik area pakan itu karena masih terlalu besar untuk ukuran puyuh muda. Jadi gitu asam sitrat itu nanti akan kelihatan bedanya. Kaki-kakinya jauh lebih besar, kemudian puyuhnya juga lebih cepat besar, nafsu makannya juga bagus,
karena memang mereka dalam masa pertumbuhan, sehingga aktivitas dari puyuh-puyuh dioki ini tadi full. Dia akan makan sampai betul-betul kenyang, baru akan berhenti dan istirahat, tidur sejenak, kemudian akan beraktivitas makan kembali. Jadi begitu untuk hari kedua. Saya rasa perkembangannya dari dioki, calon dioki premium yang disediakan oleh PT Persi, ya alhamdulillah sangat baik, sangat bagus. Begitu Om.